Yang terhormat dan hadirin yang saya sayangi sekalian, saat ini kita terhubung dengan layanan kateterisasi jantung yang akan dioperasionalkan oleh Dr. Nijam, spesialis jantung dan timnya. Nah, saya akan sambungkan langsung Pak Gubernur dengan Pak Nijam. Pak Nijam, silakan. Dr. Nizam Zikri Akbar, saya dipercaya oleh Direksi Rumah Sakit Haji Medan untuk mengepalai Cardiac Center di rumah sakit ini. Adapun Cardiac Center ini dibentuk adalah untuk memenuhi visi dari Pak Gubernur, yaitu untuk mengurangi waiting list atau waktu tunggu pasien yang akan menjalani operasi bedah ini. Kita tahu bahwa yang operasi bedah jantung itu bisa dilakukan di PJT Haji Adam Malik. Yang di belakang saya ini adalah alat yang namanya angiogram atau lebih kita kenal dengan kateterisasi jantung. Saat ini ada pasien kami, seorang laki-laki umur 60 tahun ya, dengan penyakit jantung koroner. Jadi alat ini gunanya adalah untuk memberikan gambaran kepada para dokter bedah jantung bagaimana kondisi pembuluh darah koroner yang ada di dalam tubuh pasien, sehingga mereka bisa menentukan strategi untuk melakukan operasi bedah pintas arteri koroner atau coronary artery bypass graft. Mungkin akan saya tunjukkan sebentar ya, Ibu Bapak, silakan di diagnostik dulu. Ya, jadi di pembuluh jantung koroner kita itu ada 3, 2 di kiri dan 1 di kanan. Kalau kita lihat ini adalah yang kiri, sambil jalan bisa? Ya, jadi yang di bawah itu adalah namanya left circumflex artery, itu ada penyempitan, Bapak Ibu bisa lihat mungkin 90% tersumbat total, dan kayaknya ini sudah sangat lama sekali. Besar masih bagus. Kita tahu kalau penyempitannya masih 40-50 untuk mengendalikan pembuluh darah yang menyempit di kiri tadi. Boleh lihat. Silakan ya sebelum. Haji Medan, dan saya sangat bangga dapat hadir pada kesempatan ini karena ini adalah momen yang bersejarah, dan menurut saya ini semua dapat terrealisasi karena leadership dari Pak Gubernur dan inovatif yang ada yang disampaikan oleh beliau, yang dapat mendorong jajarannya untuk bisa sampai di saat ini. Kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain, di catatan kami, Provinsi Sumatera Utara sudah menjadi leading ya, dalam pelayanan kesehatan dasar yang sudah akan beroperasi. Kesehatannya akan didukung dengan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri yang sangat-sangat murah, atau kita sebut dengan soft loan dari pemerintah Korea Selatan. Saat ini progresnya sedang dalam tahap penyelesaian feasibility study, dan kita harapkan tahun ini kita bisa menyelesaikan proses dokumentasi perjanjian pinjamannya, dan tentunya kita harapkan konstruksi akan dimulai tahun depan dan diselesaikan juga di tahun depan. Untuk itu terhadap rumah sakit saat itu, saya maaf orang-orang tua saya, Pak Ketua MUI, bukan saya mengorek-ngorek persoalan. Tempo hari terjadilah ini dikuasai oleh provinsi. Niatnya baik untuk membangun rumah sakit ini. Terjadilah sesuatu biasa, orang sumut kalau tak ribut tak baik itu gitu. Orang mau menikahkan anak aja ribut dulu. Nah inilah kita. Nah 2019 saya rapat ini di sini.
Saya ingin mengembangkan rumah sakit haji ini. Ini tanah ini 6 hektar. Saya ingin mengembangkan. Wah, ribut itu. Aku pun diusir gubernur itu. Bapak macam-macam, bapak keluar. Begitu itu. Bapak pun siapalah ini gitu. Begitulah terjadi dan rame segala macam. Mundurlah. Walaupun secara intelektual kita tahu bahwa Pemprov ini sudah mengeluarkan dana dan sudah membangun dan sudah menjadi sertifikat. Tapi aku tak maulah ribut-ribut sama orang. Sore pun tak habis ini cerita. Hampir sampai 70 triliun ini uang kita keluar karena berobat ke Pineng. Sakit panu pun ke Pineng orang ini. Jantung tadi itu yang digambarkan, waiting list. Bunda saya katup kata dia, katup jantung. Aku tak tahu. Aku basicku itu bagaimana orang cepat mati. Basicku itu. Tapi sekarang saya harus pikir bagaimana ini orang ini sehat. Terbalik dari ilmu ini. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Habis uang kita. Kalau tak percaya, lempar batu di rumah sakit Pineng itu. Tok, kena orang Sumut itu. Karena segitu banyaknya lah kita berobat di sana. Katanya lebih murah di sana itu. Kukirim orang. Kayak mana ceritanya orang bisa lebih murah? Pakcik, sakit apa? Katanya dipegang-pegangnya lah sama dokter itu. Pakcik, alah, tak sakit ini, katanya gitu. Diobatinya dia apa? Pakcik hanya ini saja ini. Terus, tak usah nginap pakcik. Nanti bayar rumah sakit tak baik. Pakcik nginap aja di luar. Nginaplah dia di luar. Bayar di situ aja sekedarnya. Inilah Pak Sudunan. Sekedar jadi bayar di situ. Tetapi begitu dia nginap di hotel, tahu sendirilah orang kita. Pantang kalau udah dibilang sehat, besok shopping dia. Shopping, penginapan, naik taksi, berapa duit itu keluar. Tak dihitungnya itu. Yang dihitungnya hanya berobat di rumah sakit. Itulah kompaknya orang itu di Malaysia itu. Beda sama kita. Kalau enak kali orang yang belanja itu, tarik aja di sini, nginap. Begitu itu. Sehingga bayar mahal kali bayar rumah sakit ini. Akhirnya orang ngomong dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Lebih baik ke Pineng. Lebih baik ke KL. Lebih baik ke Singapura. Inilah mak-mak kita yang pantang tak belanja, shopping aja kerjanya. Satu hari Pak, inilah kita siapkan ke depan sampai 5 tower itu. Tower pertama adalah VVIP. Jadi kalau nanti ketua DPRD ini sakit, masuknya ke VVIP. Kenapa? Beliau punya duit. Ada VIP. Ya, kepala dinas VIP lah. Cukup itu gitu. Masuk. Berarti sudah dua tower. Yang 3 tower. 2 towernya yang rakyat kita hanya mampu 50% biaya rumah sakit itu. 2 tower kita siapin. Karena BPJS ini di kampung-kampung sana tak punya BPJS. Akhirnya tak berobat dia, kita berangkatkan bus berobat ini ke sana. Tak berhenti-berhenti orang berobat. Yang sumbing, yang sunat, yang tumor. Itu bus itu. Kenapa? Tak punya duit dia.
Memang ada fotoku di situ, itu bukan kampanye. Tak siapa yang bikin orang itu. Tapi bangga juga awak ada fotoku di situ. Gitu. Tapi itu nih, Sumbing. Ini Sumbing ini 250 juta per operasinya. Di sana kita malah ngasih sembako. Sumbing, ada tumor. Nah, inilah Pak Ketua DPRD. Perlu insentif dokter-dokter kita juga ini. Ini dia ini. Makanya nama-nama Edi itu hebat-hebat lah. Makanya kalau cari suami nama Edi. Pak Reja. Oke Pak, persiapan 3, 2, 1. Terima kasih banyak Pak. Nampaknya ini Saya pinjam punya Bapak di klinik. Oh, Prof. Dulu aku yang ganggu dia. Ini tahun pertama ini kan dari APBD provinsi. Ya, kita lihat ini hasilnya untuk bangunan cukup bagus. Karena kita harapkan nanti ini segera mungkin digunakan. Karena masyarakat sangat penting sekali untuk kesehatan. Kalau nanti tahap ke berikutnya Pak, DPR gimana Pak untuk dukungnya? Upaya mendukungnya gimana Pak? Ini tahap kedua ini kan dari loan nanti, bantuan dari loan, pinjaman untuk Korea. Nah, cuman kita ketiga keempat nanti mungkin kita ambil dari BPD lagi. Oke. Karena semua janji gubernur kan 5 tower ini. Ya, oke. Wah, makasih banyak ya Pak. Ya. Ada pemilihan. Nggak ada ini ya. Nanti dipasang Pak. Pasang ya. Pasang Pak. Wah, nyaman ya. 4 bed semua. 4 bed Pak. Iya Chris, kelas. Jadi yang kelas Kris Pak, yang kita kan nanti kan sudah ada BPJS, ada kelas 1, 2, dan 3. Ini kelas terendah. Kris, iya Pak. Kelas terendah Pak standar. Tapi Kalau nanti standar, kita pun semua masuk ke standar Pak. Jadi yang Saya kalian ikuti mauku ya. Ada VVIP. ada pilar kesehatan. Enggak, nanti satu tower sendiri. Iya sekarang ini enggak. Ya, tapi jadilah. Ini rumah sakit kita. Banyak SPH. Baru parah kali. Jadi bukan berlebihan lah kita bikin dulu. Kita perlu. Banyak yang ditolong. Coba kalian foto dulu sekarang. Dengan yang baru bandingkan dulu. Sudah ada Pak. Ada masa lalu. Ya, masa lalu, terus Juga tiap sekarang 2025. Menteri Bappenas. wow. Amin. Pandai. Kita yang perintah.
Pak Skandar dengar dulu itu. Kita buat Bapak 2025. langsung. Ada. Iya. Pokoknya kita bikin the best lah di sini. Ini kan kampung gue lahir di sini. Ya, nampak Nur Station ya. Udah semua? Lihat ke tengah. Sumut bermartabat ya Pak, sekalian sumut bermartabat ya Pak. Itu masih di gedung lama. Musik. Pokoknya jadi menteri lah dua-dua ini. Bu Direktur samping Bapak. Kami juga akan cari menantu kalian nama Edi. Aku cari suami namanya. Mudah-mudahan lulus ya. Oh, sip. Pak, apa bacain Pak? Pak, angkat Pak. Diangkat Pak kita. Amin. Rekam. San, siap masuk ke ruang siap. Kita foto. Dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Allah Akbar. Ini aja yang pertama ini. Kalau enggak aku yang ngerjain. Kau pikir tak bisa? Main. Ini kan saya Pak bisa yang dari semua saya Pak. Kantongnya yang dari Pak. Dia mau kawin. Dia sekarang duduk buruk gitu. Banyak dosa deh itu. Tujuh. Masih kuat ngelola panti asuhan Pak. Ya. Iya, kita tidak bisa juga melarang orang berobat. Karena berobat itu hak seseorang. Tetapi kita menghimbau masyarakat sedapatnya nanti berobat itu di daerah masing-masing, khususnya di Sumatera Utara. Itu secara bertahap kita akan menyiapkan fasilitas kesehatan itu dengan nanti selesainya ini baru satu tower, berikutnya akan dibangun lagi tower kedua sampai ke 5 tower ke depan. Insya Allah ini berjalan dan nanti rakyat kita tak lagi harus berobat ke negara seberang. Dan yakinkan bahwa dokter-dokter kita juga lebih hebat dari dokter-dokter di seberang. Terima kasih.